kebetulan memang memilih Iya. meminta ke Pak Presiden saya tidak di istana lagi tapi di Menteri Koperasi. Nah saya pikir akan lebih rileks. Ternyata Lebih runyam. Nah waktu di Makassar hotel saya diserbu. Akhirnya saya diselamatkan oleh Pak Kapoltabes. Terus ditaruh lagi di hotel baru, diserbu lagi. Situasi juga kan nggak aman kan, saya dikejar-kejar di sana. Saya menduga ini ada kaitan dengan apa yang saya bongkar itu. Iya. Saya teman-teman aktivis saya dianggap sudah berubah. Kompromi. Di dalam kabinet, kalau saya udah terlalu ngotos kabinet, saya dibilangnya ini orang LSM. Saya tuh nggak bisa tutup mata dengan apa yang terjadi dalam lingkungan kita. Kita nggak bisa membiarkan praktek-praktek ketidakadilan. Pastinya yang jadi Menteri Koperasi dan LSM. Bersyukur sekali hari ini saya kedatangan bintang tamu luar biasa, Menteri Koperasi UKM Indonesia, Pak Teten Masduki. Halo Pak Teten. Baik, gimana Mere? Baik. Saya juga senang diundang. Aduh. Di podcast kamu. Thank you. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi Pak Teten ini menjadi bintang tamu pertama saya di awal tahun 2024. Wah, alhamdulillah. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol banyak. Tapi karena kita sudah masuk ke tahun 2024, mungkin pengen tahu dulu nih satu kata yang menggambarkan tahun 2023 menurut Pak Teten apa? Ya 2023 kan reformasi, transformasi. Ya setelah kita tahun-tahun sebelumnya mengalami pandemi. Oh iya. Masuk kepada masa survival. Oke. Nah kita 2023 transformasi. Oke. Ya. Waktunya untuk berubah dan sekarang udah bisa gaspol ya, harusnya udah bisa lebih cepat lagi jalannya. 2024 mestinya lebih kencang. Oke. Tapi itu kan secara pekerjaan ya. Kalau dari secara pribadi sendiri dari Pak Teten melihat 2023 tuh apa yang paling diingat? Apa ya? Saya tuh nggak pernah mikirin hal pribadi. Pikiran saya, aktivitas saya selalu terkait dengan pekerjaan. Oke. Ya kerja pokoknya ya. Nggak juga mikir juga. Iya, thank you. Tapi memang kadang seperti itu sih. Kadang-kadang tuh saya pribadi juga sometimes sering banget kayak lupa waktu dan tiba-tiba udah ganti tahun gitu kan. Tiba-tiba udah 5 tahun, udah 10 tahun gitu. Waktu berlalu cepat aja. Betul. Dan saya selama di pemerintah nih udah hampir 9 tahun ya. Ya nggak pernah punya waktu libur. Oh. Masa sih? Iya. Oh ya, oke. Tapi kan kalau misalnya kayak masa-masa off gitu, kan biasa kan mungkin ada waktu-waktu yang memang lagi peak. Tapi kan ada waktu-waktu juga yang lagi cuti bersama, cuti panjang, cuti nasional. Ya itu bagi yang lain ya. Ya ada tentu ada weekend, libur segala macam. Ya, tapi kita nggak pernah misalnya menggunakan waktu itu untuk pergi keluar kota, apalagi keluar negeri gitu. Itu ya jadi saya anggap itu memang ya udah ini bukan waktunya untuk liburan. Iya, luar biasa. Kalau menteri kan nggak ada jam kerjanya. Sabtu Minggu juga kan. Betul. Kadang-kadang saya keluar kota atau masih terima tamu teman lain. Iya, jadi itu dedikasi dari seorang Pak Teten Masduki. Kalau mau libur setelah tahun depan lah. Setelah Oktober tahun depan. Tapi kayaknya bakal lanjut lagi nih, melihat apa yang sudah Pak Teten lakukan untuk Indonesia. Banyak orang yang lebih hebat lah. Ya kalau saya terus nanti nggak berkembang. Waduh, ini contoh orang rendah hati ya, selalu humble. Iya. Tapi saya bicara bener loh Pak Teten. Karena kan kalau misalnya waktu itu kan terus berjalan dan sometimes kadang-kadang kita lupa. Dan kalau tadi Pak Teten menyebutkan udah hampir 10 tahun berarti ya kan, udah 9 tahun di pemerintahan yang sebelumnya itu sebagai KSP ya, Kepala Staf Presiden pada saat itu menggantikan posisi Pak Luhut, dan sekarang sebagai Menteri Koperasi dan UKM Indonesia. Apa yang berbeda dan apa yang sama dari seorang Pak Teten dari dulu sebagai KSP sekarang sebagai Menteri? Secara pribadi waktu saya di istana, ada beberapa posisi saya di istana, nggak punya jadwal pribadi. Selalu
jadwal kita menyesuaikan dengan jadwalnya presiden. Iya. Ya. Jadi anytime saya kalau dipanggil kan harus siap kan, kira-kira begitu. Nah itu susah. Kalau ada janji sama teman atau ada tamu waktu di istana, wah ini begitu menerima teman tiba-tiba dipanggil kan nggak mungkin saya. Misalnya seperti itu, sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi saya menganggap nggak ada jadwal pribadi. Ya, jadi bisa berubah tergantung kalau mendapatkan tugasan dari presiden. Yang kedua, memang pekerjaan di istana itu sebagai back office. Nah, sebagai back office kita nggak bisa punya klaim atas pekerjaan itu. Ya sudah. Nah, yang ketiga memang berubah. Nah, kalau di istana kan dulu tugas saya selain menjadi ya sebagai KSP itu kan sebenarnya sebagai West Wing ya waktu itu. Bagaimana menjabarkan janji-janji politik Pak Jokowi menjadi program di pemerintah. Betul. Ya, nah, itu saya kira ada pekerjaan teknokrasinya, ya kan? Iya, itu nggak mudah loh, karena kan untuk merealisasikan, membuat dari sebuah ide dieksekusi dan beneran jadi, dan masyarakat pun tahu. Karena sometimes kadang-kadang ada yang udah jadi tapi masyarakat nggak aware gitu akan hal itu. Ya mastiin janji politik untuk program kementerian, dan lalu dipastikan itu jalan. Jadi ada monepnya juga. Nah termasuk juga kita tentu ngadepin ada bottleneck dan lain sebagainya. Nah, ya pekerjaan cukup serius kelihatan. Dibandingkan dengan sekarang di kementerian? Ya sekarang kan jauh lebih spesifik. Kalau waktu di istana kan dari A ke Z semua isu, semua sektor, termasuk juga urusan politiknya kan. Bagaimana membangun relasi dengan berbagai kelompok sosial, dengan kelompok politik, termasuk juga dengan ya para ilmuwan, kampus dan lain sebagainya. So very colorful lah. Tapi very challenging juga. Nah, tapi kalau sekarang kan saya kebetulan memang memilih meminta ke Pak Presiden saya jadi tidak di istana lagi tapi di Menteri Koperasi. Sempat ditawarin beberapa kementerian lain tapi saya tetap ini aja. Karena ini waktu di KSP saya jadi tahu persis ekonomi Indonesia itu backbone-nya UMKM. Gitu. Karena kan 99,9% kan pelaku usaha di Indonesia UMKM. Meskipun ini bukan fenomena negara berkembang seperti Indonesia. Negara maju pun sama. Betul. Gitu. Cuma memang levelnya beda. Nah jadi saya kebetulan kan saya punya argumen kuat gitu untuk memilih di sini karena saya kan backgroundnya aktivis. Nah aktivis itu kan orientasinya perubahan sosial, perubahan masyarakat. Saya bilang ini yang paling pas untuk saya. Gitu. Nah saya pikir akan lebih rileks. Ternyata lebih runyam. Karena kan ini ada 64,2 juta UMKM, 95%-nya itu kan mikro. Dan mikro ini ya ekonomi subsisten lah. Ya ekonomi orang bukan mau menjadi pengusaha. Betul, yang menjadi pengusaha bukan karena cita-cita tapi karena keadaan. Iya, karena mereka nggak ada pekerjaan lain, ya akhirnya harus membuat usaha sendiri untuk menghidupin keluarga. Betul. Ya, karena kita tahu kan sejak Krismon itu kan terus kita mengalami deindustrialisasi ya. Sehingga sekarang ini yang ya dari 2008 lah lebih parahnya. Sehingga sekarang itu kan industri itu share terhadap BDP kita kan cuma 18%. Ya wajar lah akhirnya mikro kan. Benar. Yang bikin warung lah, bikin usaha di rumah dan lain sebagainya. Dan
ini ternyata jauh lebih berat, ya, karena kompleks. Iya. Juga ekosistemnya belum bagus juga. Betul. Tapi wajar sih kalau dilihat ya, karena kan memang Indonesia itu kan sangat beragam. Jadi maksudnya penduduknya aja 270 juta ya kan, dan satu daerah bagaimana maksudnya para pengusaha atau para UMKM yang ada di Jakarta aja sama yang ada di Papua atau yang ada di Sulawesi itu aja berbeda. Banyak hal yang berbeda lah gitu. Jadi untuk bisa mensinergikan dan memastikan bahwa bisnis model yang mungkin udah didampingi di sini nih bisa diduplikasi, itu pun juga harus butuh banyak penyesuaian ketika kita turun menjadi ke lokal mereka kan. Betul. Jadi nggak mudah itu, makanya challengingnya di situ. Di situ. Iya. Ya, selain itu juga kan tadi saya bicara tentang ekosistem, misalnya akses pembiayaan bagi mereka itu masih masalah besar. Iya. Ya, Bank Dunia mencatat misalnya 59% mereka masih menggunakan modal pribadi, keluarga, gitu kan. Dan memang kalau kita lihat misalnya kredit perbankan untuk UMKM itu masih 21%. Padahal kalau kita misalnya lihat India, Jepang itu udah di atas 60%. Iya. Ya, almost 60 lah. Kalau Korea kan bisa di atas 80% tuh UMKM. Iya. Nah, ini kan kalau kita bicara untuk UMKM naik kelas, ya impossible kalau mereka nggak bisa mengakses pembiayaan. Pendanaan, betul. Ya, walaupun sekarang cukup lumayan munculnya fintech. Iya. Sampai 2 miliar pun kan mereka sudah nggak perlu agunan. Sementara kalau lewat perbankan, pemerintah sudah bikin regulasi misalnya sampai 100 juta tanpa agunan untuk KUR, tetap dalam prakteknya masih diminta agunan. Nah, itu kan juga satu lelucon. Iya. Karena UMKM kan nggak punya aset untuk diagunkan. Iya. Ya. Jadi kalau masih dipakai penerapan itu ya pasti nggak bisa mengakses. Nah, karena itu kami sekarang sedang terus, dan Pak Presiden sudah setuju supaya jangan hanya agunan, tapi prospektus bisnis. Itu juga mestinya dinilai lah oleh bank untuk diberikan kelayakan dapat pinjaman. Betul. Nah, kan ada 145 negara sekarang sudah menggunakan credit scoring. Ya, bukan lagi pakai agunan satu-satunya. Gitu. Nah, ini saya kira sedang kita terus dalami sesuai arahan Pak Presiden. Kalau enggak ada perubahan ini ya susah. Ya, itu pun juga sekarang banyak sih model-model pembiayaan mikro di Indonesia. Dari seluruh model di dunia barangkali Indonesia paling lengkap. Paling banyak. Ya, model Grameen Bank juga ada. Bahkan lebih besar daripada Grameen Bank. Itu program Mekar di PNM misalnya. Ya kan? Tapi semua itu baru sifatnya untuk survival. Modal kerja untuk survival. Jadi kalau untuk naik kelas, misalnya untuk bisa memperluas ruang usaha, menambah alat produksi, kan enggak, itu butuh modal investasi. Betul. Itu susah. Betul. Nah, apalagi di dalam struktur ekonomi yang didominasi mikro seperti Indonesia, kan ada peran tengkulak, peran pengepul. Betul. Kita menyebutnya in general agregator. Karena misalnya petani-petani kecil dengan berlahan 0,3 hektar untuk mensuplai supermarket, sayur, cabai, itu kan nggak bisa. Sehingga peran pengepul agregator menjadi penting. Nah, tapi nggak ada pembiayaan untuk agregator. Gitu. Kami mencoba membuat model lewat koperasi, dikonsolidasi, kemudian koperasinya yang menggantikan pengepulnya, gitu, dengan bunga yang murah, gitu, sehingga tidak menekan ke petaninya. Nah, bisa jalan langsung. Nah, di India ada pembiayaan untuk agregator. Di sana koperasi petani-petani kecilnya
atau small produsernya harus gabung dengan organisasi yang disebut Farmer Producer Organization misalnya, dan dia bisa mengakses kredit perbankan berapapun untuk bisa menjadi membeli 100% produk mereka untuk sebelum masuk ke pasar, ke industri gitu. Nah kan butuh itu. Nah di kita nggak ada. Ya, jadi itu saya nggak mengatakan bahwa ekosistemnya masih masalah satunya di pembiayaan. Betul. Nah, itu dulu lah supaya nggak terlalu kalau diungkap lain banyak lagi. Iya, tapi challenging gitu. Betul. Tapi at the same time berarti itu kesempatan, itu kan menunjukkan bahwa kesempatan untuk Indonesia berkembang gitu itu masih sangat luas karena dengan sekarang aja yang sangat challenging dan masih sangat di awal bertahap ini pun itu juga udah menjadi sasaran banyak negara-negara lain untuk benar-benar melirik Indonesia gitu karena potensinya sangat besar. Dan saya senang ketika Pak Teten ngobrol tentang hal ini karena itu juga yang dari saya pribadi itu bersama dengan partner kita bikin MD pendanaan dan pembinaan. Jadi kalau disimpulkan dua ini, pendanaan dan pembinaan. Bagus tuh. Marketnya gede. Betul. Dan benar kalau misalnya kayak usaha mikro gitu kan mereka nggak punya agunan kan. Jadi akan susah untuk mendapatkan pendanaan seperti itu. Makanya kalau dari kita mereka harus mengikuti pembinaan sehingga ada scoring tertentu yang kalau memang itu dari kita udah say ini oke. Jadi dari bank yang memang kita kerjasama, kebetulan kita ada MD Nobu, nah mereka akan lebih kesannya kayak udah dapat cap dari kita, jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan karena pendanaan itu pastinya nanti ada pembinaan juga. Karena kalau dananya dikasih tapi mereka nggak tahu untuk apa dan pertanggungjawabnya seperti apa itu kan yang susah untuk semuanya, nggak bisa ngembaliin. Betul. Jadi dua-duanya itu yang Indonesia kita lakukan. Indonesia itu saya kira satu market yang sangat besar, misalnya untuk di sektor keuangan ya, untuk misalnya modal ventura. Betul. Ya kan, apalagi itu saya senang dengan modal ventura karena ikut bantuin manajemennya kan gitu. Iya. Kalau dipinjemin aja tapi mereka nggak punya kemampuan mengelola. Betul. Uang, termasuk bagaimana mengembangkan usahanya, itu juga ada stagnasi kan. Betul. Jadi Pak Teten, you are not alone. Ya, masih banyak pelaku-pelaku usaha juga yang memang kita sama-sama mau membantu dan sama-sama tapi kan kita di sisi lakukan. pemerintah juga sebenarnya banyak ya. Iya. Ya, tahun misalnya KUR itu kan cukup besar kita alokasikan kan. Iya. Di atas 300 triliun setahun gitu. Tapi kan impact-nya kepada UMKM tidak sebesar yang kita harapkan. Iya. Jadi tadi yang unbankable tetap masih sulit gitu mengakses pembiayaan. Jadi kami sedang memikirkan bersama OJK dan tentu kementerian lain ya ini bagaimana ini menghadirkan satu ekosistem yang memungkinkan UMKM itu bisnis dengan mudah gitu ya gitu. Iya. Jadi bukan hanya anak muda yang berbisnis, tapi anak muda bisnis pun juga harus jadi mudah. Harus mudah. Toh Pak, udah banyak enabler kan sekarang ini kan. Iya, benar-benar. Gitu. Apapun juga udah sebenarnya udah banyak. Iya. Tapi menarik loh, saya baru tahu kalau Pak Teten sekarang menjadi Menteri Koperasi itu dari begitu banyak. Ada dari beberapa pilihan yang Pak Jokowi mungkin waktu itu beri, ini menjadi pilihan request koperasi. Gitu ya. Memang cita-cita dari kecil Pak Teten dulu pengen jadi apa? Bukan, kan saya backgroundnya aktivis. Gitu. Aktivis itu kan perubahan sosial. Jadi bukan profit oriented ya kan. Iya. Nah, jadi saya ada semacam beban moral ya. Karena sejak dari kampus saya sampai sebelum di pemerintah kan saya bergerak sebagai aktivis. Iya. Ya, walaupun bisa berbagai topik tapi atau sektor yang saya garap, tapi kan orientasinya perubahan masyarakat. Nah, saya pikir saya paham betul masyarakat Indonesia, saya paham betul. Apa yang harus kita ubah, makanya saya memilih di sini. Iya. Gitu. Dan memang pilihan yang tepat juga. Walaupun nggak mudah. Iya. Tapi kalau diingat dari masa kecil Pak Teten itu apa ya hal yang paling diingat?
Apa ya? Ya saya tinggal di desa, daerah kecil lah, kecamatan, tapi daerah Garut kecil lah. Nah, ayah saya juga pebisnis, selain juga ya kombinasi dengan punya pertanian juga begitu. Iya. Jadi saya udah biasa sebenarnya mengelola pabrik ya kecil-kecilan gitu ya. Jadi saya bilang, jadi saya sebenarnya punya ambisi juga gitu, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab saya belajar banyak lah dengan isu HAM, dengan isu demokrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak memberdayakan masyarakat secara ekonomi, ya mereka belum menjadi civil society ya, masyarakat madani yang mandiri gitu. Ya, kita mau ngomong politik pun mereka mudah sekali dibeli, gitu. Ya, dalam kondisi masyarakat yang seperti itu. Nah, jadi penting selain penyadaran tentang human right, ya mereka lebih berani menyuarakan, melindungi kepentingan hak-hak mereka. Tapi ya mereka juga secara ekonomi harus mandiri. Kalau enggak ya bisa praktek put buying itu kan lumrah di dalam masyarakat yang miskin. Iya. Tapi menarik, kuliahnya waktu itu sempat kuliah teknik kimia, ya? Iya bukan? Kalau nggak salah. Pendidikan kimia. Jadi dulu saya masuk IKIP tempat tes ceritanya kan. Terus saya belajar kimia. Nah, tapi nanti kimia murni, tapi kalau di pendidikan di IKIP tuh kan harus ada punya kemampuan metodologi mengajarnya. Jadi ilmu murni tambah metodologi belajar. Iya. Gitu. Berarti waktu kecil tuh kalau misalnya ibu guru nanya cita-citanya kalau udah besar mau jadi apa, jadi Teten Mas Duki waktu kecil tuh cita-citanya apa sebenarnya? Ya kalau orang desa tuh kalau ditanya cita-cita paling kalau nggak jadi dokter insinyur. Iya. Di desa peduli public figurnya itu. Itu ya. Atau pegawai negeri. Gitu. Iya. Gitu. Tapi saya waktu SMP dan di SMA saya bertemu dengan dua orang guru yang karakteristik fisiknya hampir sama lah. Tapi dua orang guru ini, satu guru biologi di SMP, satu lagi guru fisika di SMA. Ini kemampuan mengajarnya luar biasa. Betul-betul dia bisa open mind ya, membuka pikiran kita. Luar biasa. Wah, saya bilang ini hebat nih guru gitu. Ya, bisa membuat orang bisa membuka pikiran anak-anak muda gitu kan. Nah, jadi saya pengen jadi guru. Tapi itu penting loh Pak, karena kadang-kadang ya itu sometimes kadang-kadang kalau gurunya itu punya passion dan dia mengajarkannya dengan cara yang menarik gitu, membuat benar-benar membuka pikiran dan membuka hati kita untuk kayak wah menarik nih gitu kan, dan akhirnya menginspirasi kita juga untuk mengarah ke sana. Ya, apalagi waktu itu ya, informasi nggak sebanyak sekarang lewat internet misalnya kan. Dulu betul-betul saya sangat terpengaruh itu oleh dua guru itu, bukan soal dia memiliki kekayaan informasi, tapi mengubah cara berpikir kita. Wah, saya terpukau. Saya jadi guru. Iya, berarti kalau penyanyi itu bakat ya Pak ya? Karena kan Pak Teten juga bisa nyanyi loh. Buktinya di kementerian pun juga punya band. Iya itu untuk pertemanan aja, untuk bergaul. Jadi sebelum kan di kabinet juga ada band. Salah satunya pendirinya kan saya. Namanya Elekio Band. Band jelek. Emang itu artinya? Iya, Masa? Elekio. Oh gitu. Oke. Tapi seru loh. Tapi suaranya bagus kok, Pak Teten. Ya lumayan lah kalau untuk
kafe kelas kampung. Selalu tetap aja rendah hati nih, nggak mau overclaim. Padahal sebenarnya hobi aja. Itu hobi ya. Ya refreshing. Yeah. Tapi itu juga untuk menjalin pertemanan. Yeah. Dengan Elekio Band kami menjadi sangat mudah. Dengan para menteri yang lain ya. Yeah. Ada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri PU, Menteri Perhubungan. Kadang-kadang gabung Pak Mensesnek. Iya. Begitu. Itu kan jadi akrab. Jadi kemudian jadi enak. Iya. Untuk kita kalau kita bicara teamwork. Betul. Udah. Betul. Iya. Gitu. Jadi musik kan bahasa universal. Betul. Gitu. Saya juga bisa bergaul dengan banyak teman seniman dan lain sebagainya. Lewat gitu. musik ya. Ya hidup kan harus colorful. Oh iya, itu saya sangat setuju. Karena kan hidup itu tidak mudah ya. Maksudnya ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Kadang-kadang buat banyak pikiran juga. Gitu. Kalau dari pengalaman hidup Pak Teten sendiri nih, kapan atau masih ingat nggak masa-masa tersulit yang mungkin pernah membuat Pak Teten, waduh banyak banget di pikiran, aduh berat banget di hidup, atau masa paling sulit dalam hidup Pak Teten itu kapan dan kenapa? Saya kayaknya tidak nggak self oriented saya orangnya. Jadi saya selalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitar saya. Jadi saya tuh nggak merasa sesulit apapun nggak terlalu berpengaruh. Jadi anggap itu sebagai satu bagian dari kehidupan yang harus dilewati. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya itu betul-betul saat itu saya menyebutnya getir ya suasana waktu itu. Jadi saya kan waktu itu ngebongkar waktu habis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kan saya dengan teman-teman bikin Indonesia Corruption Watch. Oh ya, ICW ya. Dan salah satu yang kita bongkar waktu itu kan Jaksa Agung. Iya. Letnan Jenderal aktif kan. Nah, panjang cerita kita ke Makassar itu. Nah, waktu di Makassar hotel saya diserbu. Diserbu terus akhirnya saya ditolong diselamatkan oleh Pak Kapoltabes ya, terus ditaruh lagi di hotel baru, diserbu lagi, akhirnya tidur di kantor Kapoltabes, tidur bareng dengan Pak Kapoltabesnya. Nah akhirnya saya tertahan jadi di situ. Nah yang saya stres itu sebenarnya istri saya kan udah mengandung dan itu udah bukaan satu, saya tuh harus nganterin ke rumah sakit. Nah saya tertahan kan. Iya. Wow. Nah, ini stres banget kan. Jadi saya pikir waduh ini saya harus pulang gitu kan. Nah jadi saya merasa waktu itu betul-betul ya ini anak pertama. Itu getir banget. Terus pasti situasi juga kan nggak aman kan, saya dikejar-kejar di sana. Ini saya menduga ini ada kaitan dengan apa yang saya bongkar itu. Iya. Nah begitu sampai Jakarta kan saya harus amankan juga kan, nggak bisa. Wah akhirnya dengan teman-teman saya ada yang booking tempatnya di Rumah Sakit Pondok Indah, tapi sebenarnya saya masuk di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur yang nggak tahu kan. Iya for security ya, karena kan bahaya sekali. Tapi setelah itu masalahnya ternyata saya tuh nggak punya duit untuk biaya kelahiran. Lalu? Minta sama orang tua, apalagi mertua kan gengsi. Iya. Saya bilang tenang aja. Tiba-tiba saya diminta menjadi jasa konsultan. Saya dapat honor yang cukup besar. Wow. Saya punya uang lah. Aman dah, jadi saya nggak dipermalukan di depan keluarga. Iya, wow. Itu yang paling getir. Iya. Karena darah daging ya, anak gitu. Iya. Yang lain sih saya nggak pernah bisa pikirin sebesar apapun. Iya. Saat itu masih inget terus.
Luar biasa ya, karena tidak mudah. Setiap hal benar dan baik yang kita lakukan itu pasti beresiko. Mungkin tapi ya kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, hasil akhirnya juga pasti akan selalu baik dan benar. Aktivis kan dulu bisa hidup aja udah hebat kan. Saat itu apalagi kita di front line ya, kita berhadapan dengan aparat. Ya waktu itu kan Soeharto lagi kuat-kuatnya, TNI lagi kuat-kuatnya, kita represif kan. Kalau kita nggak bisa ditahan aja udah hebat gitu. Jadi kita itu dulu makanya begitu reformasi itu kita nggak tahu hasilnya reformasi, tapi bagi kami itu sangat luar biasa. Jadi kami merasakan kebebasan, itu luar biasa. Jadi ya dulu kan orang bicara bisa dihitung jari. Kalau sekarang kan udah oversupply malah. Semua orang bicara. Orang nggak ada takutnya. Kan? Kalau mengutip kata Pak SBY, sekali merdeka, merdeka sekali. Dalam arti berbicara gitu kan, wah bebas gitu. Jadi bising. Jadi bising. Iya. Tapi thank you for sharing Pak Teten. Ya karena itu mengingatkan pada kita bahwa setiap orang pasti punya masa sulitnya, dan kadang kan mungkin nggak terlihat, tapi sebenarnya ada banyak hal yang pastinya harus kita alami. Hidup harus bergerak, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap mengambil keputusan, dan pada akhirnya semua baik-baik aja karena banyak orang baik juga yang menolong dan memberikan bantuan. Kadang-kadang itu kan sebuah tempaan juga ya. Iya. Supaya kita lebih kuat ya, itu kecil lah jadinya kan. Iya. Biasanya kalau lagi sedih atau stres itu apa sih yang bisa membuat Pak Teten bisa selalu semangat lagi dan tersenyum lagi? Saya kalau udah suntuk, ya saya pilihannya ada beberapa. Kadang-kadang saya menemui teman lama yang nggak pernah ketemu gitu. Ya, jadi saya ada semacam menghirup udara segar gitu kan. Ya atau baca buku, begitu ya kan, sama juga kita kayak pikiran kita dibawa jalan-jalan ke dunia baru, dan saya menyenangi baca buku apa aja. Dan saya juga punya cara untuk menghentikan. Saya tuh suka berpikir terus gitu, nggak henti lelah. Nah, saya seneng pelihara tanaman, pelihara hewan. Itu juga untuk melupakan, melupakan masalah, merupakan so setelah itu fresh lagi. Gitu. Jadi pelihara tanaman, pelihara hewan peliharaan juga. Jadi cukup lah itu aja. Betul. Kalau orang lain berlibur, saya enggak lah. Gitu. Iya. Nyanyi kali, nyanyi. Ya kalau nyanyi saya hobi. Nyanyi hobi ya. Kalau di rumah ya nyanyi teriak-teriak sendiri. Nyanyi lagu-lagunya God Bless. Ya, God Bless saya suka. Karena God Bless itu selain musiknya keren ya, mewah. Padahal ini kan rock band pertama di Indonesia, hanya terpaut 10 tahun dengan rock band di Eropa, Amerika. Ya, misalnya dengan Deep Purple, ya Queen agak lebih sini. Itu Rolling Stone hanya beda 10 tahun. Dan udah hebat. Sampai sekarang kalau saya dengar, meskipun setelah God Bless tahun 70-an kan, udah muncul band-band baru rock itu. Saya kira nggak kalah. Tetap saya kagum. Nah, yang saya seneng lagi dari God Bless itu liriknya. Lirik God Bless itu saya menyebutnya menyuarakan kehidupan. Ya, itu yang saya kagum. Jadi ya, sebagai aktivis, apalagi kan saya sebagai aktivis itu dengar suara rock gitu yang menyentak jiwa, emosi, lalu liriknya juga kan menyuarakan keadilan, menyuarakan rakyat kecil gitu kan. Jadi terrepresentasi. Jadi betul-betul menggelorakan emosi itu ya, lewat musik kan. Saya suka. Jadi luar biasa. Nah, jarang yang melihat God Bless itu dari sisi lirik-liriknya sebenarnya menyuarakan itu suara kehidupan. Ya. Jadi
seorang anak kecil yang kita sering di perempatan malam-malam suka ngebersihin kaca mobil kita itu kan jadi lagu, jadi lirik yang sangat bagus. Gitu. Waktu Satanic Verses itu Salman Rushdie, misalnya menghebohkan dunia, gitu kan dia bikin lagu. Jadi dia selalu mencatat peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa politik dalam lagu-lagu mereka, banyak sekali. Jadi menarik saya itu, misalnya soal kemiskinan gitu, ya kan, soal perang itu mereka perang itu, seneng, makanya saya seneng kalau lagunya enak. Kebetulan saya memang seneng klasik rock ya, kalau generasi 70-an lah. Itu kan kakak saya kan waktu itu sudah di Bandung kuliah juga kan, udah mempengaruhi kami itu di kampung dengan musik-musik itu. Jadi kita kenal musik-musik di luar, termasuk ada majalah Aktuel waktu itu terbitan di Bandung gitu kan. Saya udah mengunyah itu jadi wah saya kena itu. Makanya saya seneng itu. Dan gak cuma itu ya, ngebahas ini aja udah melihat raut wajahnya Pak Teten berubah nih, jadi semangat banget, jadi antusias, jadi karena yang dengan membayangkan dan membicarakannya aja udah menular gitu kan, membuat happy. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Teten Mas Duki? Ya waktu saya masuk pemerintah, dianggap saya udah bukan aktivis lagi. Karena berada di lingkungan istana sehingga lebih nggak mudah untuk menyuarakan gitu ya? Ya jadi memang waktu saya misalnya kan sebelum ke istana, saya itu kan sebagai aktivis tuh biasanya sangat kritikal, aktivis itu terhadap partai politik, apalagi terhadap pemerintah, gitu ya. Cara pandangnya masih seperti zaman Orde Baru, ya itu kan kita memang hadap-hadapan kan dengan pemerintah, itu ada pemerintahan represif waktu itu. Nah sebagian aktivis masih melihat bahwa, bahkan sampai sekarang masih melihat bahwa pemerintahan itu tidak berubah. Jadi masih cara pandangnya melihat sebagai authoritarian government. Ya padahal sebenarnya udah berubah. Nah saya waktu itu memang diajak misalnya untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Sebenarnya saya memang nggak mau, tapi begitu meng-approach-nya, ini kampung kamu nggak peduli. Coba dari sisi pemerintah mengubahnya kan gitu loh, kalau mau itu. Wah boleh juga saya bilang. Ya, kan? Nah itu kan sebenarnya satu lompatan yang bikin orang kaget kan gitu loh. Apalagi saya waktu itu sebagai aktivis anti korupsi ya, menganggap kalau udah di pemerintah kan kompromi gitu dan lain sebagainya. Nah jadi Pak Manjak menganggap saya berubah begitu. Nah tapi justru saya mau luruskan juga bahwa pasca reformasi sebenarnya ada ruang-ruang perubahan yang juga bisa dilakukan dari sisi yang lain, salah satunya dari sisi pemerintah, ya kan, karena di pemerintah juga kekuasaan itu nggak tunggal ya, jadi kita masih ada. Jadi engagement, social engagement, misalnya aktivis perubahan sosial dengan pemerintah itu justru menurut saya perlu di era demokrasi. Ya nggak bisa kita terus di luar pagar terus begitu. Meskipun ini tetap ya social control ini tetap ada, tapi ada ruang juga perubahan di dalam pemerintahan. Nah ini yang sebenarnya banyak orang salah kaprah gitu kan, gitu. Nah, karena itu ini satu resiko lah ya, yang harus saya ambil, tapi tetap saya buktikan ya. Yang anehnya saya di teman-teman aktivis saya dianggap sudah berubah, kompromi.
di dalam kabinet kalau saya udah terlalu ngotos kabinet, saya dibilangnya ini orang LSM sih gitu loh. Gitu kan aktivis gitu. Iya. Wah, saya bilang ini saya nggak disalahkan dari dua dunia. Di sana salah, di sini salah gitu. Iya. Tapi memang bisa dimengerti sih, karena kan kadang-kadang pemikirannya adalah kalau misalnya aktivis atau enggak setidaknya ada oposisi kan, bagaimana akhirnya dia bisa melihat dan memberikan masukan perubahan. Tapi kalau misalnya udah nggak lagi, udah yang tadinya oposisi sekarang menjadi bersama, ya pasti mungkin pemikirannya sudah ada kompromi, sudah tidak bisa seaktif dulu atau seterbuka dulu lah untuk bisa mengkoreksi. Tentu itu pasti ya. Ya, karena kalau di misalnya ya kalau di pemerintah kita bilang abu-abu lah. Kita nggak bisa hitam putih seperti misalnya saya sebagai aktivis gitu ya. Karena memang berbeda. Yeah. Nah, tetapi kan ruang perubahan ini kan kita nggak bisa terus-terusan kita menarik garis gitu ya. Jadi ada ruang-ruang perubahan yang bisa kita lakukan dari sisi pemerintahan. Ya. Dan waktu itu ya Pak Jokowi juga pro ekonomi rakyat ya. Jadi saya tertarik begitu untuk, dan memang tidak ada kesulitan. Misalnya tadi untuk menyiapkan program-program yang pro rakyat begitu, itu langsung dapat endorsement dari beliau. Nah, cuma kan caranya berbeda. Kalau dulu kira-kira saya advokasi gitu ya di luar gitu kan. Kalau perlu turun ke jalan kita bicara kenceng, ya sekarang kan udah di pemerintahan nggak usah kenceng, orang memang bukannya saatnya lagi saya teriak, saatnya lagi saya membuat kebijakan. Ya. Nah, ada yang berbeda memang. Nah, kalau di waktu itu, kalau di pemerintah, kalau waktu jadi aktivis dan sampai sekarang lah, aktivis itu bagaimana berpikir kalau bikin ide seideal mungkin, ya kan? Tapi di dalam pemerintahan tidak bisa seperti itu. Di dalam pemerintahan ada kontren waktu, budget dan lain sebagainya, juga ada begitu banyak stakeholder betul. Yang paling realistis yang bisa dijalankan kan gitu. Setuju. Dan cara pandangnya nggak bisa lagi. Ya kalau di pemerintah kan harus helikopter view, begitu, harus mempertimbangkan berbagai aspek. Kalau dulu saya dari satu sisi saja, dari sisi human right, gitu, dari sisi lingkungan, dari segi hak buruh atau dari sisi anak, dan lain sebagainya, kira-kira kayak itu. Nah, ini kan harus ngelihatnya dari helikopter view. Nah di situ saya juga belajar banyak dari tadinya cara berpikir yang sektoral, gitu ya. Menjadi berpikir yang lebih komprehensif gitu. Nah itu juga saya belajar banyak ya tentang politik Indonesia, tentang pemerintahan lain. Jadi ya bagi saya justru ada minus. Bagus, betul. Plus minusnya lah. Plus minus. Tapi bagi saya ini saya lebih paham, saya paham betul lah. Nah, kalau dulu kan hanya saya dari sisi civil society-nya. Sekarang saya di pemerintahan, saya jadi tahu hulu hilir, saya sudah lebih paham sekarang. Oke. Kalau ada yang bilang asumsi Pak Teten sebagai menteri termiskin, nah itu benar atau enggak tuh? Netizen yang bilang, Pak Teten pasti tahu ya, pernah. Ya kalau ada yang infokan gitu. Iya, kalau kan itu datanya kan laporan kekayaan, gitu. Ya kalau diukur ke situ ya memang ya paling kecil. Tapi apa urusannya kan? Betul. Gitu. Saya nggak ada orientasi untuk kaya gitu. Ya udah. Ya tapi bukan berarti saya miskin ya. Cukup lah. Tapi ya, kan hidup saya juga nggak banyak pengeluaran, saya simple aja lah. Ngapain hidup disusah-susahin. Setuju. Yang paling penting lebih banyak karyanya, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Dan waktu itu saya ingat Pak Teten juga pernah bilang, sebenarnya bukan cuma kadang-kadang banyak menteri aja yang kaya banget gitu, ada di mana-mana. Nah, iya. Karena biasanya yang jadi menteri kan orang yang sudah berkarir di politik cukup panjang, di bisnis cukup panjang, di pemerintahan panjang kan gitu. Jadi betul. Banyak menteri yang kaya aja.
Iya, ya, tapi senang banget sih bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Teten, lebih bertukar pikiran karena bukan hanya bertukar pikiran, sekarang jadi tahu hatinya tetap aktivis, tetap banyak idealisme yang memang tetap ada, hanya saja eksekusinya harus dilakukan sesuai dengan konteksnya. Orientasi tetap sama. Betul. Ya, orientasi saya selalu memikirkan apa yang bisa mengubah kehidupan, terutama bagi masyarakat kecil. Ya. Iya. Nah, metodenya aja berbeda. Betul. Dulu waktu aktivis metodenya seperti ini, di dalam pemerintahan kan nggak bisa menggunakan metode yang sama. Gitu. Oke. Berarti pertanyaan terakhir saya, dari begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dari pengalaman hidup Pak Teten, apa satu pembelajaran penting yang Pak Teten bisa bagikan? Ya, saya saya itu nggak bisa tutup mata dengan apa yang terjadi dalam lingkungan kita, ya, karena itu kita nggak bisa membiarkan misalnya praktek-praktek ketidakadilan, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita semua harus sebagai warga negara, kita harus punya kepedulian terhadap sesama. Ya, hanya dengan begitu mungkin kita bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya, jadi kita bisa makmur bersama, ya kan, maju bersama, begitu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Gitu. Iya, setuju sih. Kayak kata makmur itu punya makna yang penting ya. Karena kayak tadi kan saya selalu bilang Indonesia pasti bisa. Terus Pak Teten menambahkan, ya pasti bisa makmur. Pasti maju juga. Pasti maju juga, gitu kita ya. Menyiapkan ke sana. Iya, betul. Karena ya pada ujung-ujungnya kan apapun yang kita lakukan ya untuk kesejahteraan masyarakat, kesetaraan semua gitu ya. Ya, karena nggak bisa hanya pemerintah aja. Ya, private sector termasuk civil society itu harus punya kepedulian yang sama. Nggak bisa. Ya, karena tiga-tiga ini menjadi elemen penting untuk kemajuan satu bangsa, satu negara. Jadi saya sudah melihat di banyak pengalaman di dunia, kita harus memperkuat tiga pilar ini. Ya, pemerintahannya harus semakin modern, ya. Terus private sektornya harus otonom, maju, ya. Dan ketiga civil society-nya, masyarakat madani yang kuat juga, ya. Karena kalau jomplang salah satu, pemerintahannya kuat, private sektornya lemah, civil society lemah, ya jadi otoriter. Iya. Gitu. Ya kan? Tapi kalau pemerintahnya kuat, private sektornya kuat, masyarakatnya lemah, ini bisa jadi bisa korup juga, ya kan? Ya, bisa banyak penyimpangan. Ya. Nah, karena itu harus seimbang. Tiga-tiga ini. Iya. Ya, kita usahakan, bukan cuma doakan ya, tapi kita usahakan yang terbaik pastinya. Iya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, Pak Teten. Tapi saya mau nanya juga. Oh iya, boleh. Lagi janji nih, ya kan. Jadi dari boleh Pak Teten boleh tanya satu pertanyaan. Kebetulan kan ini ada bidang yang saya geluti sekarang ya, di Kementerian Koperasi dan UKM. Kan semua orang Indonesia itu kan mimpi dan memang punya potensi. Di 2045 kita bisa menjadi negara maju. Jangan negara maju lah. Bagaimana misalnya kita meningkatkan pendapatan per kapita dari sekarang 4.500 US dollar, di mana kita udah kalau dikelompokkan sebagai negara berpendapatan menengah atas. Menjadi negara maju di 2000, negara berpendapatan tinggi lah, ya, $13.000, ya kan, dalam waktu 20 tahun ke depan. Nah kan
Anda kan saya lihat sejak muda kan udah sukses. Aduh. Ya di Singapura. Thank you. Dan kita kan butuh entrepreneur yang betul-betul sudah masuk tahap lebih tinggi lah dari yang sekarang. Nah, kira-kira apa untuk mengubah tadi ya dari berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi? Nah, saya ingin tahu. Oke. Oke. Sebelum saya jawab, berarti saya izin ngopi dulu, Pak Teten. Ya, saya juga ini. Salah satu hal yang saya ingat dari kota Semarang, selain ragam budayanya, Semarang juga menghasilkan kopi bercita rasa unik dengan perpaduan kaya rasa yang nikmat. Seperti Tentrem White Coffee ini. Produk kopi premium 3-in-1 dari Sido muncul bekerja sama dengan Hotel Tentram, menghadirkan minuman kopi premium berkualitas bintang 5 khas Semarang. Dengan aroma terbaik dibuat dari biji kopi pilihan dan rasanya yang enak. Jadi pas banget kalau kamu mau memulai hari dengan secangkir semangat bersama Tentrem White Coffee. Ya, oke. Ada orang finance juga. Waduh, itu asumsi Pak. Sebenarnya saya bukan orang finance. Jadi walaupun sekarang kan punya program di edukasi. Oh iya betul. Kan? Tapi sebenarnya background saya dulu sarjana teknik elektro. Pak Teten. Salah kaprah kita iya. semuanya. Tukang listrik sebenarnya. Tapi thank you buat pertanyaannya. Saya akan sharing apa dari yang saya yakini dan saya lakukan karena menurut saya untuk menuju ke sana itu selalu ada tahapnya. Dan makanya tadi saya juga sempat sharing ke Pak Teten gitu kan. Kita bikin yang namanya MD. MD itu fokusnya untuk membantu para UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas. Oke, karena again backbone itu UMKM itu true. Jadi kalau misalnya ini bergerak dan mereka bisa naik kelas, otomatis yang lain juga akan terangkat gitu. Nah, tapi yang kita lakukan adalah naik kelasnya tuh sampai seperti apa. Makanya targetnya kita tuh selalu build your first $1 million company. Itu milestones yang akan kita lakukan untuk membawa mereka ke sana. Jadi target kita bukan dari UMKM harus jadi unicorn gitu. Itu terlalu jauh, bukan kayak $1 billion terlalu jauh. Yang bisa kita lakukan secara konkretnya ya, idealnya sih pengen gitu kan. Tapi yang lebih banyak di Indonesia kan bukan unicorn, tapi kan cockroach kalau dalam dunia startup. Cockroach itu berarti kecoa yang enggak indah tapi survive. Tahan berbagai musim, tahan banting, ya kan? Mungkin kelihatannya ya kayak kecoa doang gitu. Itu satu kekayaan luar biasa ya, potensi yang sudah kita miliki. Ya. Betul, dibandingkan unicorn yang kelihatannya secara konsep wah indah, tapi apakah sungguh benar-benar ada gitu nyata. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, jadi pada saat ini fokusnya itu. Nah sekarang untuk menuju ke sana seperti apa? Build your first $1 million company itu target kita berarti revenue, bukan valuasi, revenue $1 juta. Berarti sekitar 15 miliar per tahun. Itu yang harus bisa didapatkan. Nah jadi targetnya ke situ. Jadi itu yang kita fokuskan. Langkahnya seperti apa? Kalau di MD biasanya kita percayakan 3 tahap Pak Teten. Yang pertama itu dari structure. Yang kedua itu dari strategi, yang ketiga baru scale. Jadi yang pertama struktur, ya. Betul. Tapi strukturnya harus benar dulu nih. Kadang-kadang kebanyakan para perusahaan pelaku UMKM aja belum punya badan usaha gitu kan. Nyatetnya masih pakai manual, rekeningnya masih sama gabung sama rekening pribadi gitu. Jadi ada reformasi strukturalnya ya. Struktur itu dari structure. Nah yang kedua kalau ini sudah rapi baru strategi. Nah, jadi strategi itu berarti kita pilih ini berarti produk unggulannya apa, target marketnya di mana gitu, pricingnya buat target market itu paling bagus seperti apa. Karena kalau kita mengerti yang biasa pelaku UMKM yang kami temuin, awalnya ketika mereka mulai tuh palu gada, karena kan tujuannya survive. Jadi ya udah apa yang bisa dijual, apa yang ada ya udah gitu. Sangat adaptif dengan adaptif, market. Betul. Tapi kan kalau mau sebelum ke scale harus ada strategi khusus nih. Ya sekarang mungkin jualan banyak hal, tapi tahu nggak sih produk unggulannya apa? Karena kalau kita mau memfokuskan cuma butuh satu winning product itu bisa scale dengan baik.
Ya maksudnya scale tuh berarti ya nanti kalau ini sudah bagus kita udah tahu strateginya seperti apa, produknya apa, pricingnya seperti apa, marketnya seperti apa, taruh tempatnya di mana, baru di scale. Nah scale ini yang berarti udah siap nih. Nah udah siap berarti kan tinggal dibawa aja, baik itu dibawa ke pameran. Mestinya yang jadi Menteri Koperasi dan UMKM. Waduh. Karena ini ya, hari ini kan pendapatan per kapita kita kan sekitar 4.500 dolar. Dan hari ini 97% lapangan kerja itu di mikro. Iya. Nah, bagaimana mikro itu kira-kira yang bekerja di warung, ya, atau punya usaha sendiri gitu dalam skala rumahan. Gimana dalam waktu 20 tahun ke depan 4 kali pilpres lah pemilunya bisa jadi 13.000 gitu. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin ya. Asal ada roadmap yang mungkin. Saya selalu bilang boleh nggak sih mimpi impossible yang nggak masuk akal? Boleh-boleh aja. Mungkin terdengar tidak masuk akal asal roadmap perjalanannya, strateginya masuk akal. Karena kalau kita udah ada roadmap dibagi gitu ya, mungkin akan pastinya dibutuhkan stretch, pastinya dibutuhkan resiko untuk memulai kayak tadi kan inovasi, mungkin dibutuhkan kolaborasi karena definitely nggak bisa dilakukan sendiri ya. Maksudnya salah satu cara tercepat menurut saya untuk kita bisa scale up adalah dengan berkolaborasi, mau membuka diri, walaupun mungkin harus berkolaborasi dengan negara lain, kita belajar, tapi kan dari situ transfer of informationnya kita dipercepat, transfer of teknologi dan kita bisa ngerti, oh kayak gini tuh yang benar seperti apa. Jadi Anda setuju bahwa kita harus lebih membuka investasi ya, supaya kita bisa, teorinya kan harus pertumbuhan harus di atas 7% lah, minimum 7%. Iya. Berarti kan kita harus mulai, Indonesia harus jadi tempat yang menarik lah untuk investasi. Betul, setuju. Tapi kalau saya boleh tambahkan, Pak Teten, sama seperti pendanaan harus ada pembinaan. Kalau kita membuka diri untuk investasi atau hal-hal luar, kita membuka tapi tetap harus ada yang benar-benar dijaga. Karena kalau kita buka tapi apalagi UMKM. Kan? Iya, kalau kita buka tapi nggak ada yang benar-benar dijaga, strict. Ini benar-benar nggak ada kompromi. Contohnya misalnya kita membuka dari pihak luar untuk misalnya contohnya kita ambil yang teknikal yang Pak Teten juga tahu ya, dengan adanya TikTok waktu itu TikTok Shop udah ditutup, tapi kan ternyata berapa bulan kemudian sekarang TikTok investasi ke Tokopedia. Iya kan? Dan berubah. Sebenarnya itu bisa menjadi win-win kalau dari sudut pandang saya. Nanti saya pengen dengar dari Pak Teten. Menurut saya itu bisa menjadi win-win asalkan ada rambu-rambu yang memang kita pegang teguh nih. Oke, boleh masuk tapi misalnya produksinya harus di sini atau pasti tapi ini. Nah, jadi tetap membuka tapi tetap harus ada yang dijaga. Oke, great. Gitu. Kalau dari Pak Teten sendiri gimana nih? Kan Pak Teten yang lebih bekerja di lapangan nih dengan adanya UMKM waktu itu kan sibuk rame. Sedikit ininya apa? Kan kita bicara TikTok, bicara unicorn. Tadi kan kita bicara sebenarnya tentang transformasi digital. Iya. Nah, ini yang saya kira memang menarik ya untuk kita lihat kembali apakah direction kita udah benar di ini. Harus diakui kan sejak di banyak negara, di China transformasi digital ekonomi itu kan udah jadi ekonomi baru selain manufacture. Ya, mereka melahirkan ekonomi baru. Ini saya lihat di China. Kenapa saya China? Karena Amerika yang memulai transformasi digital. Ya kan awalnya kan Amerika kan, ya 1 dekade sebelumnya. Tapi share terhadap PDB Amerika dari digital ekonomi cuma 10%. China udah 41,5%. Nah, lalu kita di mana? Nah, di kita. Nah, kenapa di China betul-betul menjadi ekonomi baru yang punya kontribusi besar terhadap PDB? Karena transformasi digitalnya itu bukan hanya di hulu, ya,
bukan hanya hilir dan sampai ke bagaimana penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas yang berkualitas dan lain sebagainya. Nah kita tuh lebih di hilir, di perdagangannya, paling di jasa jualannya. Nah kita nggak masuk ke sektor produksinya. Nah karena itu di medsos, di sosial, di e-commerce, produk kita nggak bisa bersaing dengan produk dari luar. Makanya di e-commerce kita, termasuk unicorn dalam negeri, itu kan 90% dijual produk dari luar. Iya. Dari luar. Nah, masuk ke TikTok waktu itu dia memonopoli, ya karena e-commerce-nya dengan social commerce-nya ada dalam satu platform dan bawa produk dari luar. Iya. Hancur lah. Ya bukan unicorn kita aja tapi UMKM juga. Iya. Nah karena itu pemerintah membuat aturan kan. Iya. Ini kan nggak boleh. Karena saya pelajari juga yang di China udah mulai ada pembatasan. Iya. Tidak boleh ada yang monopoli. Gitu. Dan ada perlindungan juga kalau ada perang harga. Perang antar e-commerce kan di e-commerce selalu kan tadi bakar uang. Iya. Nah, mending yang kebakar e-commerce. Kalau yang kebakar rakyat kecilnya UMKM-nya kan. Iya. Nah, kan mereka juga batasi. Iya. Nah, karena itu pemerintah ngatur waktu itu. Ya, tidak boleh ada penyatuan platform social commerce dengan media sosial. Karena orang masuk ke media sosial dengan masuk ke e-commerce berbeda tujuan. Iya. Ya. Iya. Nah, berbeda tujuan. Ya. Nah, sehingga ini juga punya potensi monopoli. Dan orang Indonesia udah masuk hampir 123 juta masuk ke TikTok. Nah, dengan AI mereka yang canggih kan preferensi kebaca belanja, tuh datanya semua. Gampang, politik juga gampang. Iya. Kan negara harus ngatur itu. Iya. Nah, ini dilarang. Nah, karena itu sebenarnya kita berharap banget ketika invest di Tokped-nya lobby dengan bagus begitu untuk kepentingan nasional gitu. Tapi ya ternyata nggak banyak berubah. Betul. Ya. Progressing lah, kita mencoba untuk ada challenging. Ini juga sedang kita bahas dengan kementerian lain. Betul, iya. Tapi setuju. Tadi Pak Teten bilang sesuatu saya baru ingat. Menurut saya penting untuk bisa menuju ke sana. Berarti bukan cuma pemerintah yang mensupport ya, tapi rakyat kita konsumer juga harus mensupport produk-produk Indonesia. Jadi kalau nggak kita sendiri yang beli, kita nggak menggunakan, ya nggak akan bisa ke sana juga kan. Saya gitu. Kalau soal ini saya terkagum sama orang Korea. Orang Korea kan loyal betul dengan produk mereka sendiri. Mau di dalam negeri, mau orang Korea dimanapun. Dan hasilnya kelihatan kan. Bagaimana mereka melesat ya ekonominya. Iya. Itu luar biasa. Gitu. Nah, ini saya kira harus punya komitmen seperti itu. Harus fanatik terhadap produk-produk kita sendiri. Iya. Ini by the way ini brand lokal loh, Pak. Ini fashion Indonesia nih, brand lokal. Wah, ini hebat nih. Iya. Jadi thank you, terima kasih udah jadi teman ngobrol. Sukses selalu juga buat Pak Teten. Terima kasih. Ya, dan sehat selalu paling penting. Itu yang penting. Kamu juga ya. Sama-sama. Terus mencerahkan masyarakat, bantu anak-anak muda yang mau bisnis. Harapan kita di mereka sekarang. Iya, betul. Thank you. Makasih Pak Teten. Ya, sama-sama. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.